Baik, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita di induksi matematika, yaitu pada pernyataan matematis berupa keterbagian. Tapi sebelum masuk ke materi kita, saya akan ingatkan kembali tentang langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika. Yang pertama, buktikan bahwa n sama dengan 1 atau syarat minimal dari soal benar. Yang kedua, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Yang ketiga, akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k tambah 1. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Jadi 4 langkah ini harus tertulis pada langkah-langkah penyelesaian dari contoh soal yang akan saya berikan. Baik, sebelum masuk ke contoh, di sini saya berikan apersepsi, yaitu materi pendukung, sebelum kita masuk ke pernyataan matematis berupa keterbagian. Baik, saya berikan sebuah pernyataan. Suatu bilangan dikatakan habis dibagi jika hasil pembagian tersebut adalah bilangan bulat. Contoh, 15 habis dibagi oleh 3 sama dengan 5. 5 ini adalah bilangan bulat. Oke. Kemudian, misalkan A dan B, dua bilangan asli yang berbeda. Masing-masing habis dibagi oleh K. Maka, yang pertama, A tambah B habis dibagi oleh K. Dan yang kedua, A kurang B habis dibagi oleh K. Contohnya, misalkan A sama dengan 15 dan B sama dengan 6. 15 ini habis dibagi oleh 3, 6 ini habis dibagi oleh 3. Jadi, kalau kita jumlahkan 15 tambah 6, 21. 21 ini habis dibagi oleh 3. Kalau kita kurangkan 15 kurang 6 sama dengan 9. 9 ini habis dibagi oleh 3. Baik, berikutnya eksponensial. A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Sudah pernah belajar sifat ini ya. Jika bilangan perkalian bilangan pokok sama, maka pangkat dijumlahkan. Oke, saya berikan contoh. 3 pangkat K tambah 1 sama dengan 3 pangkat K kali 3 pangkat 1. Oke, baik. Aljabar, ya, aljabar 3A sama dengan 2A tambah A. Benar ya? Oke. Contohnya saya berikan 3 kali 3 pangkat K. Coba gantikan A-nya menjadi 3 pangkat K. Oke, menjadi sama dengan 2 kali A di sini. Jadi 2 kali 3 pangkat K tambah A di sini tambah 3 pangkat K. Baik, di sini kita bahaskan pernyataan matematis berupa keterbagian. Saya berikan contoh. Buktikan bahwa 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3 untuk bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Kita akan jawab ya. Jadi 4 pangkat N kurang 1 ini kita misalkan dengan sebuah variabel. Boleh variabel Sn, boleh Pn. Jadi kita tulis di sini Sn sama dengan 4 pangkat N kurang 1. Kemudian kita masuk langkah yang pertama. Untuk N sama dengan 1, ini kenapa dipilih? Karena syarat minimal soal adalah bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Ini ya, untuk bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Jadi N yang terkecilnya adalah sama dengan 1. Benar bahwa S1 sama dengan 4 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 3. Jadi substitusi N sama dengan 1 ke pemisalan tadi. Sini, S1 sama dengan 4 pangkat 1 kurang 1. Ini ya, sama dengan 3. Ya. Jadi 3 ini itu adalah habis dibagi 3. Benar ya? 3 bagi 3 1. 1 itu adalah bilangan bulat. Jadi habis dibagi 3. Kalau kita cari seterusnya, contoh saya buat di sini S2. S2 ya. S2 berarti substitusi N-nya sama dengan 2 kemari. 4 pangkat 2 kurang 1. 16 kurang 1 sama dengan 15. 15 juga habis dibagi 3 karena 15 bagi 3 5, ya, itu bilangan bulat. Oke, seterusnya kalau mau S3 juga boleh. Substitusi N sama dengan 3, berarti 4 pangkat 3 kurang 1. Ini ya, 4 pangkat 3 adalah 64 dikurang 1, 63. 63 habis dibagi 3. 63 bagi 3 itu 21. 21 adalah bilangan bulat. Tapi langkah-langkah yang S3 dan S2 itu kita tidak perlukan karena cukup S1 saja. Artinya untuk N sama dengan 1. Baik, kita masuk ke langkah yang kedua.
Asumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu SK sama dengan 4 pangkat K kurang 1. Jadi pada langkah kedua ini kita mensubstitusi N sama dengan K. Pada pemisalan tadi di sini tertulis SN jadi SK. Ini 4 pangkat N jadi 4 pangkat K kurang 1. Jadi SK sama dengan 4 pangkat K kurang 1 habis dibagi 3. Inilah pada langkah yang kedua. Pada langkah yang ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Yaitu, jadi pada langkah ketiga ini kita substitusi N-nya setelah K, yaitu K tambah 1. Jadi SK di sini kita ganti menjadi SK tambah 1, ya. 4 pangkat K di sini kita ganti menjadi 4 pangkat K tambah 1, kurang satunya tetap saja. Jadi ini yang akan kita buktikan benar habis dibagi 3. Oke, cara membuktikannya adalah seperti berikut, ya. Jadi 4 pangkat K tambah 1 kurang 1 tadi bisa kita buat menjadi 4 pangkat K kali 4 pangkat 1. Benar ya? Ini eksponensial kurang 1. Kemudian 4-nya majukan ke depan, boleh ya? Jadi 4 kali 4 pangkat K kurang 1. Lalu 4 kali 4 pangkat K itu serbuat menjadi 3 kali 4 pangkat K tambah 4 pangkat K. Ya, masih ingat ya? Yang saya jelaskan sebelumnya. Misalkan ini 4A, ya. 4 pangkat K-nya jadi A. 4A, 3A tambah A, benar ya? Ya, ini kurang 1. Berikutnya, kalau kita lihat di sini 3 kali 4 pangkat K, berapapun nilai 4 pangkat K, kalau dikali 3 pasti dong habis dibagi 3. Lalu 4 pangkat K dikurang 1, kita lihat di sini. Ini pada langkah yang kedua sudah kita asumsikan habis dibagi oleh 3. Baik, jika 3 pangkat 4K ini habis dibagi 3 tambah 4 pangkat K kurang 1 juga habis dibagi 3, dijumlahkan, maka hasil ini adalah habis dibagi oleh 3. Gitu ya kira-kira ya. Karena 3 kali 4 pangkat K tambah 4 pangkat K kurang 1 habis dibagi 3 ini, ya, maka 4 pangkat K tambah 1 kurang 1 habis dibagi 3. Jadi pembuktian kita sudah selesai, ya, sama dengan yang ini. Oke, kita masuk ke langkah yang keempat, kesimpulan. Kita tuliskan saja. Jadi ya, nah ini 4 pangkat N kurang 1 yang SN tadi, ya, boleh diganti jadi 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. Ya, demikianlah untuk penjabaran dari pembuktian pada sifat keterbagian. Langkah berikutnya silakan kerjakan latihan yang ada pada Edmodo.